dalam rangka untuk terus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia. Kini kedua negara tersebut akan melakukan latihan bersama di Indonesia untuk yang pertama kalinya, dan latihan bersama ini sekaligus untuk semakin meningkatkan hubungan Rusia dan Indonesia ke tingkat hubungan diplomatik yang sudah terjaga selama 70 tahun lamanya. Adapun armada laut Rusia yang akan diterjunkan langsung untuk melakukan latihan militer bersama adalah merupakan armada Pasifik Rusia yang bermarkas di Vladivostok dan merupakan salah satu armada militer laut utama Rusia yang sangat terlatih akan penggunaan alutsista tercanggih dari unsur kelautan. Selain itu, Rusia merupakan salah satu negara superpower selain Amerika Serikat dan sekaligus menjadi negara suplai sejumlah alat tempur tercanggihnya ke Indonesia. Salah satunya adalah pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 Rusia. Latihan militer ini adalah merupakan latihan yang pertama kalinya sepanjang sejarah NKRI merdeka. Dan dalam latihan ini, kedua negara setuju untuk memberi tema atau label Oruda 2020 sebagai nama latihan resmi Angkatan Laut Rusia dan TNI Angkatan Laut Indonesia. Adapun untuk latihan perdana kedua negara telah disepakati akan dilakukan di Pulau Jawa serta melibatkan berbagai macam unsur kapal perang tercanggih Rusia dan beberapa unsur kapal perang Indonesia serta peralatan-peralatan latihan tempur lainnya. Dengan dilakukan latihan militer bersama TNI Indonesia ini, tentunya telah menggambarkan hubungan kedua negara yang sangat baik. Apalagi Rusia dikenal sebagai negara sahabat Indonesia yang tidak pernah berkhianat atau menekan Indonesia dalam hal apapun. Bahkan selalu mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Namun hal ini sedikit berbeda dengan Amerika Serikat sebagai negara superpower dan sekaligus sebagai negara sahabat Indonesia sejak Indonesia merdeka. Sebab Indonesia sempat diembargo atau diberikan sanksi oleh Amerika Serikat. Adapun sanksi atau embargo yang diterapkan kepada Indonesia saat itu adalah penyetopan alutsista atau suplai peralatan pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon yang sebelumnya telah dibeli Indonesia serta berbagai macam jenis embargo lainnya. Dengan dilakukannya latihan militer bersama antara militer Angkatan Laut Rusia dan TNI Indonesia, tentunya cukup membuktikan kepada publik bahwa Rusia adalah sahabat Indonesia yang sesungguhnya dan merupakan negara superpower yang tidak pernah memberikan tekanan sedikit pun terhadap Indonesia selama 70 tahun lamanya. Latihan militer khusus dan bersama ini tentunya sedikit sangat menyindir posisi Amerika Serikat sebagai negara sahabat Indonesia yang sering menawarkan sejumlah alutsista tercanggihnya kepada Indonesia. Namun selain menawarkan, Indonesia juga cenderung diancam sanksi CASA atau embargo oleh Amerika Serikat jika Indonesia hendak membeli alutsista tercanggih dari Rusia. Misalkan saja, rencana atau ambisi pemerintah Indonesia untuk memiliki 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia yang selalu menjadi bayang-bayang atau ancaman sanksi dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Tentu saja sikap Amerika Serikat sebagai salah satu negara superpower dan sekaligus sebagai negara yang dianggap sebagai pusat perdamaian negara dunia seakan tidak berimbang kepada Indonesia. Sebab Indonesia sebagai negara yang berada dalam proses negara maju, kini selalu berada di bawah tekanan Amerika Serikat yang menjadi sangat memprihatinkan lagi. Selain Rusia, Indonesia juga dilarang untuk bekerja sama dengan Cina. Dan tentunya hal itu akan berbuntut pada pelarangan kerjasama Indonesia dengan Iran, yang sempat memberikan tawaran terhadap Indonesia untuk membangun senjata nuklir di Indonesia. Dalam hal ini, tentunya Indonesia hanya boleh bekerja sama di dalam pengadaan alutsista canggih atau tempur.
hanya terhadap negara superpower yang tunduk dan berada di bawah Amerika Serikat, misalkan Jepang, Prancis, dan beberapa negara lainnya.